Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Channel. Video saya kali ini tentunya masih tentang Bung Towel atau yang dalam istilah bahasa Inggrisnya handuk ya atau apa ya? Mohon maaf kalau saya salah. Nah, teman-teman, ada sebuah ide gila yang diusulkan oleh para netizen, khususnya penggemar sepak bola Timnas Indonesia. Mereka mengusulkan bahwa ketika pertandingan kemarin antara Timnas Indonesia versus Timnas Thailand, kita ketahui bersama bahwa pertandingan itu dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Nah, kekalahan yang diraih oleh Timnas Thailand, Timnas Vietnam, tentunya menimbulkan reaksi yang cukup tidak baik dari Bung Towel. Jadi ada salah satu netizen mengusulkan kalau bisa Bung Towel mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman, daripada berpanjang kata, mari kita simak bersama-sama pernyataan dari seorang netizen ini. Selamat menyaksikan. Saat Timnas Indonesia menjebol gawang Vietnam, reaksi semua orang bahagia, senang, kecuali satu, reaksinya si Towel. Itu mingkem aja dia, seakan-akan dia tuh gak terima kalau Vietnam kalah. Gini deh, Towel, kalau lu gak terima kekalahan Vietnam, mending lu ngajukan diri aja ke MK. Ngajukan diri ke MK tuh adukan. Karena kebetulan tuh Vietnam di leg pertama kalah 0-1, di leg kedua kalah 0-3. Nah, 0-1 sama 0-3 juga di Indonesia tuh lagi ke MK nih, nggak terima kekalahan. Kalau emang lu nggak terima dan kalah Vietnam, udah ke MK aja. Karena emang bener presiden tuh cawe-cawe ke Timnas Indonesia, bukan pro ke Vietnam, tapi pro ke Timnas Indonesia. Aduh, ampun dah lu, Towel. Ya, ini memang selalu ada hubungan ya, kaitan antara sepak bola dengan politik. Entah ini secara kebetulan atau tidak, bahwa pada pertandingan pertama itu Timnas menang 1-0 atas Vietnam. Kemudian pertandingan kedua 3-0. Orang-orang mengambil kesimpulan bahwa ini 0-1 dan 0-3 yang kalah. Jadi masuk akal ketika abang tadi mengatakan bahwa silakan Bung Towel mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan kalahnya Timnas Vietnam ya. Bung Towel, artinya kamu pemain nih kon. Sing Timnas mainnya gak enak lah, sing Sintayong kudu dipecat lah. Ada kita kan cangkem no. Oh, so Sintayong dikongkon ganti ambek Fahri Usaidi pas iku ngomongi. Iya, tapi kok saya emosi. Delok saiki Timnas wis menang akeh, menang ambek Vietnam 2 kali. Iya. Ayo nyangkem omane, Kolek gak trimo, banteni Suramadu kon. Ayo, wis talah wah. Cukup bau tambah aku, angel. Sangat kreatif ya. Ya, ini mungkin karena sudah terlalu kesal ya. Ini mereka membuat POV ya, bahwa ketika sahabat kita ini sedang bertemu Bung Towel, jadi bawaannya marah saja. Ya karena memang Bung Towel ini seperti tidak senang dengan kemenangan Timnas Indonesia, teman-teman. 2 kali back to back nggak boleh diraup oleh seorang STY. Karena nggak berhenti bulian dan juga tekanan ke Bung Kacamata ini setelah semalam Indonesia menang 3-0 atas Vietnam. Nah, namun si Bung ini sendiri juga tidak berhenti dan tidak jera untuk menyerang Sintayong. Seperti yang di video yang aku stitch sini ya. Dia bilang kesuksesan back to back mengalahkan Vietnam ini nggak boleh diraup seorang STY. Jadi dia kayaknya iri gitu loh. Nah, jelas, aku ini lagi mau nyorotin hal yang berbeda mungkin teman-teman ya. Nah, sebenarnya aku udah bosan gitu bahas si Bung Kacamata ini karena udah dari lama ya kan. Sebelum Piala Asia, masa iya setiap kali dia bikin video yang menyerang Sintayong aku harus reaksi gitu kan. Nah, tapi makin kesini aku mulai nangkap nih kenapa orang ini konsisten untuk menyerang Sintayong. Ya terlepas dari apa tujuan dia ya kan dan apa motif dia, aku berpendapat ya dia itu kayaknya mau menjadi genius one atau one man show.
One Jadi man seolah-olah show. seorang pandit bola yang memiliki pemikiran sendiri dan dia ingin nanti suatu hari dianggap jenius gitu loh, karena apa yang dia sampaikan itu ternyata benar. Mungkin ada benarnya, mungkin maksud dia kan mengkritik Sintayong ini kan lebih banyak karena gaya main timnas Indonesia yang pragmatis gitu, sementara dia maunya kan mainnya yang indah, makanya dia mengkritik tuh gol jatuh dari langit, gol dari set piece. Nah, tapi ada hal-hal yang pernah dia ucapkan yang ternyata tidak terbukti. Dia nggak mau ralat itu dan dia tidak mau meminta maaf untuk itu. Apa tuh, Apalagi mencabutnya dan meminta maaf kepada Sintayong gitu loh. Nah, seperti contohnya kan dia bilang pemain Indonesia banyak kok yang bagus, winger Indonesia banyak kok yang bagus. Nah, tapi setelah Indonesia menang lawan Vietnam, dia bilang pemain diaspora itu memang kualitasnya lebih baik gitu. Nah, itu kan sebuah blunder gitu loh. Tidak jelas. Nah, tapi itulah ya pendapat beliau, dan terbukti mungkin ya akhirnya beliau dipanggil lagi sama TV, kan dinaikkan lagi sama TV. Ya TV One ya. Nah, ya itu rezeki lah untuk beliau ya kan. Tapi kalaupun nanti nih contohnya nih bulan berikutnya Indonesia nggak mencapai target di Piala Asia U23 dan misalnya nih Erick Thohir nggak memperpanjang Sintayong, apa yang dikatakan Bung Toel tuh nggak akan ada benarnya gitu loh, nggak akan terbukti karena Sintayong memang udah ukir sejarah. Dan yang terbaru yaitu kan meraup poin terbanyak di kualifikasi Piala Dunia, 20 tahun nggak pernah menang, sekarang udah 7 poin. Nah, jadi hal lain ya mungkin ya, aku juga terkejut ternyata setelah ini rame lagi, jadi makin banyak orang bikin video tentang si Bung Kacamata ini. Jadi kasihan juga sih aku sama dia, tapi dia enjoy aja nampaknya. Jadi ya udah, kita lihat aja ya. Dan semoga Sintayong juga berjaya di Timnas U23. Salam Timnas Indonesia. Salam Timnas Indonesia. Semoga Sintayong berjaya di Timnas U23. Saya tetap optimis, saya yakin kalau PSSI tetap mempertahankan Sintayong, maka timnas kita Indonesia akan mempunyai rasa percaya dirinya itu pasti akan meningkat karena progres yang dibuat oleh Sintayong ini benar-benar hasilnya ada. Jadi Sintayong ini bukan seperti pelatih-pelatih sebelumnya yang menginginkan sebuah prestasi itu instan. Artinya maunya cepat juara, maunya langsung juara. Tidak. Itu tidak bagi Sintayong. Beliau memang benar-benar melakukan semuanya itu melalui proses dari bawah. Jadi pemain itu bukan asal dia pilih, ini main bagus di klub, bukan. Dia benar-benar memperhatikan secara detail. Fisiknya dia perhatikan. Kemudian kedisiplinan dia juga perhatikan. Bahkan ada pemain-pemain yang menurut kita bagus, itu dicoret oleh Sintayong. Karena apa? Karena perilaku. Perilaku yang tidak bisa ditolerir oleh Sintayong. Memang itu harus dilakukan. Ini kan mencontoh apa yang dibuat oleh tim-tim atau klub-klub di luar negeri sana. Nah, kita Indonesia harus terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Maka tidak heran kalau Bung Toel itu sangat tidak suka dengan Sintayong karena mungkin dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi menitip pemain pilihannya dia untuk masuk ke dalam timnas Indonesia. Main lagi gitu loh. Meski belakangan ada kabar ada pemain yang demam. Soal demam ini saya lihatnya dua hal. Kalau kita lihat secara positif ini Cywar media sebelum pertandingan memberikan sebuah kelengahan buat Vietnam. Oh, pemain Indonesia ada demam, ada Sandy Walsh demam, Ivar Jenner demam, Rafael Strijk demam, Nadeo cedera, Muhammad Riyandi demam. Bayangin.
Nah dia cedera, Muhammad Riyadi demam, berarti punya gawangnya cuma satu dong. Ini bisa menciptakan sebuah kelemahan. Mengangkat Vietnam untuk kemudian ini, walaupun kita ragu lah ya, Vietnam juga pasti ngotot main di Hanoi untuk ambil 3 poin. Tapi kalau dari sisi positif itu Saiwar. Kalau dari sisi negatifnya, ini hal yang buruk. Kalau memang para pemain ini demam. Atau jangan ini dijadikan alasan. Karena saya baca modusnya selalu seperti itu. Alasannya, alasan jam penerbangan, alasan lapangan buruk kan sempat, alasan apa lagi. Jadi selalu begitu polanya. Jadi jangan ini hanya sebagai sebuah alasan. Nggak perlu ada alasan lagi. Sinteyong nggak perlu alasan lagi, timnas Indonesia nggak perlu alasan lagi. Targetnya 3 poin di sana, gitu loh. Ya, ini ketika Bung Towel kemarin kan sempat ramai ya teman-teman, ketika timnas Indonesia hendak berangkat ke Vietnam itu ada berita di mana pemain-pemain kita itu banyak sekali yang demam. Ya memang ini menjadi sebuah kekhawatiran ya. Tetapi saya tidak setuju ketika Bung Towel mengatakan bahwa jangan sampai ini dijadikan alasan ketika nantinya kalau kalah. Namanya kalau pemain ada yang demam, ya pasti mereka demam. Tidak mungkin mereka sengaja demam karena mungkin mereka takut kalah dengan Vietnam. Ya itulah Bung Towel yang memang pada dasarnya dia benci sekali sama Sintayong, teman-teman. Timnas Indonesia percuma bantai Vietnam 3-0 kalau isinya cuma pemain naturalisasi, gak bikin bangga. Tunggu nih, gue suka emosi kalau dengar orang yang ngomong begini. Bos, sabar bang. Bola nggak? Negara-negara Eropa juga banyak pemain naturalisasi. Timnas sebelah, timnas Australia juga penuh pemain naturalisasi. Emang ada apa kalau pemain naturalisasinya banyak? Malah bagus. Pemain naturalisasi ini bisa memotivasi pemain dalam negeri. Ya, betul. Siapa tahu harapannya bisa keangkat pemain dalam negeri, jadi termotivasi, jadi ada mentor di sana yang lebih baik. Ya. Jadi itu hal yang bagus. Kalau lu anggap itu negatif, lu udah nggak beda jauh lu sama timnas Vietnam. Vietnam tuh bilang, ini Indonesia apa lawan Belanda? Dia komentarin begitu, dan lu sepakat sama mereka. Nah, gue sekarang jadi bingung. Lu orang Vietnam apa orang Indonesia? Wajar kalau timnas banyak naturalisasi, karena ada aturan, ada regulasi, dan itu diperbolehkan. Terus ada juga yang suka komentar tentang Sintayong. Ini gue juga suka kesal. Dia tanya begini, Sintayong nih gelarnya apa? Ngangkat juara apa sama Indonesia? Bos, tanpa mengurangi rasa hormat gue sama Indonesia. Nih, Indonesia kan memang biasanya juga, maksudnya bukan tim yang sering dapat piala. Iya. Jadi kalau dia belum dapat piala, belum bisa juara Piala Asia, belum bisa juara Piala Dunia, ya wajar. Karena ngelatih Indonesia. Beda halnya kalau misalkan ngelatihnya Jerman. Juara apa, gelarnya apa, prestasinya apa. Wajar kalau lu tanya begitu. Kalau lu tanya Sintayong ngelatih Indonesia, terus ditanya emang pernah bawa piala apa Sintayong buat Indonesia? Piala Asia juga dia gugur di bantai sama Australia, ya wajar. Tapi di sini kita lihat ada progres yang lebih baik. Kita harus dukung. Kalau kita orang Indonesia, kita dukung. Itu hal yang baik, itu positif. Jangan kebanyakan komentar-komentar, maju salah, mundur salah. Mau gimana? Hidup Indonesia. Orang luar nih naturalisasi bangga pakai jersey Indonesia. Garuda di dada bangga. Terus lu komentarin, bos, udahlah, jangan sama kayak negara luar yang komentarin Indonesia kayak Vietnam komentarin kita. Masa lu mau ikut-ikutan? Oke, maju terus Indonesia, jaya terus Indonesia. Maju terus Indonesia, jaya terus Indonesia. Iya, termasuk saya juga kesal ketika orang mengatakan bahwa Sintayong ini sudah 4 tahun menangani timnas Indonesia. Apa sih prestasinya? Kok tidak ada? Kok PSSI masih tetap mempertahankan Sintayong? Inilah ciri-ciri orang yang kelihatan ya kebanyakan makan mie instan. Jadi segala proses itu dia tidak perlu. Jadi yang dia lihat itu hasilnya maunya secepat itu. Ya sama seperti mie. Mie itu kan proses masak sampai makan itu kan tidak butuh waktu yang lama.
kalau orang yang sampai saat ini masih mendukung apa yang dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong, itu menurut saya adalah orang-orang yang di dalam hidupnya itu tuh percaya akan proses. Sesuatu yang selalu dilihat orang itu tuh ketika misalnya ada seseorang dia sudah ya boleh dikatakan kaya ya. Mereka selalu katakan bahwa wah dia sudah jadi kaya ya. Tetapi dia tidak pernah melihat proses dia menuju ke sana itu seperti apa. Tentunya banyak hal-hal yang dia lewati. Lika-liku, susah, senang, hingga sampai pada titik terbaiknya itu. Jadi itu apa? Itu karena proses. Jadi menurut saya termasuk salah satunya Bung Towel ini maunya hal-hal yang instan. Toh selama ini kita sudah pernah lakukan mencoba untuk memperdayakan pemain-pemain lokal yang menurut Bung Towel katanya bagus-bagus. Tetap pada akhirnya hasilnya juga sama, tidak ada. Tetapi di bawah kepemimpinan Sintayong, timnas kita bisa terbang lebih jauh. Bisa main di Piala Asia, kemudian pada kualifikasi Piala Dunia zona Asia, sampai saat ini boleh dikatakan mendapatkan poin yang tertinggi. Itu sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Semalam aku ada buat video pasal game Indonesia membantai Vietnam. Tapi dalam video tersebut ramai gila orang-orang Indonesia komen Bung Towel, Bung Towel, Bung Towel. Ada yang kata, Bung Towel sampai abang Malaysia. ambillah Bung Towel ni ke Malaysia. Lantiklah Bung Towel ni jadi coach Malaysia. Pada asalnya, aku ingatkan diorang borak pasal tower tau, pasal tuala ke ni kan. Rupa-rupanya Bung Towel ni nama orang. Jadi orang Indonesia meminta orang Malaysia untuk mengambil Bung Towel sebagai coach, sebagai trainer ataupun sebagai pandit. Okay. Jadi aku telah pun berbincang dengan rakyat-rakyat Malaysia yang lain pasal benda ni, dan kami sebulat suara telah membuat keputusan untuk tidak menerima Bung Towel ni. Tak ada cara bro. Bung Towel simpan sana. Simpan dekat negara Indonesia. Jangan bawa ke Malaysia. Sebab apa? Tim Malaysia ni dah cukup serabut dah. Dah cukup teruk dah. Dah cukup hauk dah. Pemain-pemain hauk. Coach tak tahu apa idea dia. Stadium padang buruk. Apa lagi? Komentator pun tak apa-apa. Jadi kita dah cukup teruk dah. Dah cukup serabut dah. Tak payahlah kita nak tambah orang lagi macam Bung Towel ni yang boleh menyerabutkan lagi keadaan. Tak payah. Simpanlah Bung Towel ni duduk diam-diam dekat Indonesia sana. Harap maaf, harap maklum. Untuk mereka yang suka konten-konten bola dan konten-konten yang lain, jangan lupa follow saya. Okay? Tekan butang follow. Terima kasih. Bung Towel ini ternyata viral sampai di Malaysia, teman-teman. Ini adalah salah satu YouTuber Malaysia ya. Ketika saya senang ketika beliau mengatakan, jangan lagi datang ke Malaysia. Kami sudah pusing dengan ini timnas Malaysia dengan pelatih Malaysia. Ini tambah lagi Bung Towel ini, kami nanti tambah pusing. Sudah simpan saja Bung Towel itu di Indonesia. Orang Malaysia saja kesal sama si Towel ini, apalagi orang Indonesia, teman-teman. Itu Vietnam sekarang nggak sesolid, nggak sekuat Vietnam era Pak Hang Seo. Determinasinya kurang. Kalau orang bola ngerti determinasi, agresivitas Ini Vietnam nggak ekspresi sehebat ngantuk kemarin. gara-gara dengar ocehan Itu Bung salah satu Towel ya, aspek. teman-teman. Kedua, faktor lainnya adalah bahwa tim kita udah berubah. Ketika tim kita tidak Sampai seperti begini. ini, STY nggak pernah menang kan dari Pak Hang Seo. Tapi ketika dengan tambahan naturalisasi seperti ini, terutama kalau semalam, yang memberikan pembedaan adalah dua pemain naturalisasi terakhir. Yang Hebat disuppah banget malam hari ekspresi tengah ini. malam itu. Tom Hai dan Awas Rafa. lupa bangun, Bang. Ini menimbulkan sebuah logika pertanyaan. Apakah menurut saya sih, ini kejayaan semalam atau dua kali back to back, nggak boleh diraup oleh seorang STY. Malam atau dua kali back to back, nggak boleh diraup oleh seorang STY.
Betul Bung, memang bukan STI saja yang terlibat dalam kesuksesan tren positif Indonesia saat ini. Ada banyak nama termasuk Pak Muhammad Iriawan sebelum Pak Erick Thohir yang menjabat Ketua PSSI yang menunjuk STY dan memulai pemain-pemain keturunan menjadi pemain timnas Indonesia. Dan dilanjut oleh Erick Thohir yang gila-gilaan membuat pemain keturunan menjadi pemain timnas Indonesia. Hasilnya terasa hari ini ketika peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ke tahap 3 semakin terbuka lebar. Nah, maunya Bung Toel ini gimana? Apakah harus pakai pemain lokal dan pelatih lokal? Toh faktanya dalam 15 tahun terakhir menggunakan pemain lokal dan pelatih lokal, bahkan sempat pelatih luar juga. Hancur. Hasilnya gitu-gitu aja. Iya. Bahkan Bang Pamungkas bilang di zaman dia bisa 12 atau 15 tahun tuh ganti 11 pelatih, bahkan pemain pun bingung terhadap pola permainannya. Jadi ya memang menggunakan pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain naturalisasi adalah cara tercepat untuk meraih kesuksesan. Ya kalau ngarepin pemain-pemain lokal mungkin butuh 5 atau 10 tahun lagi ke depan. Itu pun dengan catatan pemain lokalnya memang bagus. Sekarang tinggal berharap pemain-pemain Indonesia banyak yang main ke Eropa, banyak main yang keluar juga seenggaknya untuk meningkatkan kualitas permainan. Termasuk pelatih. Semoga ada pelatih-pelatih Indonesia yang melatih di luar negeri. Ya sebenarnya kualitas pemain kita itu tidak buruk-buruk amat ya. Kalau saya melihat lebih kepada fisik dan paham akan taktikal. Itu mungkin yang belum terlalu bagus untuk para pemain-pemain kita. Dan ada perbedaan ketika para pemain timnas di timnas dengan di klub. Sehingga ketika mereka kembali ke klub, memang benar ada yang mengatakan bahwa kembali ke klub itu mereka seperti kembali ke nol, ke setelan pabrik. Karena memang proses binaan di klub dengan di timnas itu berbeda, cara latih itu berbeda. Kita nggak bisa bikin gol. Dari sebuah proses open play kita nggak bisa bikin gol. Wah, sekarang si Bung ini sedang terbingung-bingung mau membuat konten apa. Karena semua pernyataannya itu patah pada pertandingan malam ini. Di mana Indonesia membantai Vietnam di Hanoi, kandang Vietnam 3-0. Jadi aku mau kasih nih masukan buat Bung. Kemarin kan nyinyir yang pertama itu dibilang golnya jatuh dari langit. Sekarang golnya itu semuanya itu dari open play. Satu yang dari set piece dan itu pun termasuk kejeniusan dari Jay Idris. Yang kedua, kemarin si Bung bilang ini kejeniusan PSSI yang menaturalisasi pemain, ya kan? Dia bilang kayak gitu. Aku mau bilang ya kan, sekarang terbukti pemain naturalisasi itu kan mereka yang membuat perbedaan untuk timnas Indonesia, ya kan? Dan sebelumnya dia bilang banyak kok pemain Liga 1 yang setara gitu, yang bagus. Banyak pemain Indonesia yang lebih bagus gitu loh. Buktinya aja lah. Sekarang kan kita ini memimpin. Bukan memimpin ya, runner up dengan 7 poin di kualifikasi Piala Dunia. Sejak 20 tahun yang lalu itu Indonesia menang pun tak pernah. Pernah nggak menang 20 tahun ini? Menangis, iya. Pernah. Dan si Bung ini selalu bilang kan pelatih lokal sejak 20 tahun yang lalu, sebutkanlah pelatih mana aja. Bambang Nurdiansyah, ya kan? Siapa lagi? Aji Santoso, Beni Dolo. Dia juga bilang yang punya prestasi juga membawa timnas lolos pelatih asing, Ivan Kolev. Ivan Kolev pernah nggak menang di kualifikasi Piala Dunia? Pernah nggak? Nggak pernah, Bung. Jadi sekarang nih, ini Indonesia cuma perlu menang lawan Filipina, lolos Piala Asia 2027. Sebanyak itu prestasi Sintayong. Kalau masih ya si Bung Kacamata sama kawannya itu masih nyinyir sama Sintayong, aku nggak bisa bilang apa lagi lah.
Asli tidak bisa bilang apa-apa lagi. Sabar bang. Betul itu bukan orang lagi lah. Karena hatinya udah nggak ada di situ. Bukan orang Kita lagi. lihat ya yang dibuat Sintayong ini, ya kan banyak hal yang dia buat loh. Meloloskan 3 timnas ke Piala Asia. Ini kalau lolos 2 kali back to back timnas lolos Piala Asia di tangan Sintayong. Walaupun nanti tahun 2027 itu bukan Sintayong yang melatih, ya kan? Tapi dia yang meloloskan. Terus ini sejarah Sintayong bikin poin terbanyak di kualifikasi Piala Dunia. Mau bilang apa dia lagi? Cobalah. Tidak bisa. Jadi menurutku ya terlalu Naif. terlalu personal si Bung itu. Dia kemarin kan juga bilang tuh timnas era 86 itu hampir lolos, padahal 2 langkah lagi. Kalau ini nanti lolos, ini kan runner up nih, kemungkinan lolos. Kalau lolos, dia setara dengan timnas 86, tapi di 86 kan lawannya gampang, ya kan? Kalau yang sekarang ini lawannya Vietnam, Irak. Jadi setara, mau ngomong apa lagi? Dia kan bangga-banggakan timnas 86 karena 2 langkah lagi ke Piala Dunia. Ini nanti kalau lolos ya udah babak ketiga kan, 2 langkah lagi Piala Dunia. Masih juga dia head speed sama Sintayong. Aku nggak bisa bilang apa-apa lagi, asli. Ini ku bela-belain konten nggak pakai clip on, karena untuk ngasih paham si Bung ini. Masih kau juga Bung nggak suka sama Sintayong, nggak bisa apa-apa lagi lah kau. Kubuka tempatku seluas untuk kau berobat. Karena udah nggak betul lagi kalau masih kau ya bikin konten yang nggak suka sama Sintayong. Salam timnas Indonesia menang. Salam timnas Indonesia menang. Ya, memang kesal juga ya. Kalau kita melihat Bung Tower ini seperti tidak menghargai proses yang dilakukan oleh Sintayong. Saya sendiri juga jadi bingung teman-teman. Apa sih yang mendasari dia ini begitu tidak suka dengan pelatih Sintayong? Kalau saya melihat yang dia bicarakan di video-videonya itu, dia menginginkan bahwa harus ada trofi yang diangkat. Tetapi kan bukan hanya sekedar trofi, harus melalui proses. Lagi-lagi proses dan proses. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih teman-teman yang sudah bersabar menonton video ini dari awal hingga akhir.